Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali, alhamdulillah. Di sini langsung saja saya akan memberikan suatu layanan konseling terkait dengan EFT, di mana konseling ini bertujuan untuk menurunkan suatu kecemasan dan menurunkan suatu permasalahan kita, seperti contohnya marah-marah. Nah, dari sini kira-kira konseling biar kita biar kita akrab, langsung saja dipanggil dengan sebutan siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saudara Saifullah. Ini langsung aja pada titik permasalahannya. Ini terkait masalah konseling. Di saya pribadi ini mempunyai kepribadian yang kadang kalau emosional itu sangat sulit terkontrol. Di rasa amarah saya ketika meluapkan sesuatu, khususnya ketika marah itu tadi. Mungkin dari latar belakang amarah itu, apakah sejak mulai dari kecil atau sudah besar ini? Ya, dari kecil, biasanya dari kecil. Khususnya kalau setiap kali ada permasalahan yang tidak bisa terpecahkan, di situ itu benih-benih itu sudah nampak. Hanya ini loh, karakter saya itu seperti ini orangnya. Jadi istilahnya itu egonya tinggi ya, tidak bisa mengontrol rasa emosionalnya. Disitulah kekurangannya. Oh iya, dia pekerjaannya apa? Ya, selama ini di pekerjaan baik-baik saja, namun berbagai karakter orang itu yang saya hadapi di lapangan itu, ya karena saya sendiri berprofesi sebagai pelayan, customer. Jadi minimal itu harus bisa tahu dan menyesuaikan dengan masing-masing orang yang kita hadapi di lapangan nantinya. Nah ya, di sini nanti kita dalam proses konseling ini kita harus bisa mengikuti aturan-aturan. Ibaratnya ketika kita konseling itu ada norma-norma yang harus kita ketahui, mulai dari norma kesopanan ketika Bapak hadapi, mungkin ketika lagi emosi yang kiranya tidak terkontrol bisa dikendalikan. Soalnya ketika konseling itu juga membutuhkan adanya asas kerahasiaan, asas keterbukaan, seperti itu. Nah, sepertinya Bapak ini ada sedikit permasalahan terkait di dunia pekerjaannya. Di dunia pekerjaan itu banyak sekali banyak sekali suatu permasalahan, di mana permasalahan itu terletak pada pribadinya masing-masing. Nah, di sini kalau saya melihat dari emosinya Bapak itu lebih ke kurang stabil. Ya, jadi mungkin di pekerjaan bapaknya pernah ada kontra sama teman-teman di suatu pekerjaan Bapak? Kalau namanya kontras pasti saya rasa tidak ada. Namun terkadang itu istilahnya itu emosi itu mengganggu enggak lah, pikiran. istilahnya apa ya,
kita itu tim, namun di dalam tim itu kalau memang kita nggak sinkron, bertolak belakang, lah di situ loh yang terkadang itu mempengaruhi Emosi. kepribadian saya yang semestinya kadang itu nggak bisa menerima atau apalah ya, intinya itu saya gitu loh. Makanya yang sekiranya kalau yang kurang berkenan atau kurang istilahnya apa searah dengan saya itu sulit bisa menerima. Akhirnya dalam permasalahan itu tidak bisa kita pecahkan di situ awal permasalahannya yang sering saya alami. Nah, ya, terima kasih. Di sini ada teknik-teknik, Pak. Ya. Tekniknya ada EHP itu di mana ada tapping. Tapping itu adalah ketukan-ketukan yang harus kita lakukan. Ada anggota-anggota tubuh kita yang bisa kita gunakan dengan tapping, mulai dari arah sini. Andai kata bapaknya ini suka marah-marah, ketika marah-marah itu kebiasaan marah itu kalau kalau dibiarkan nanti akhirnya emosinya seperti itu terus. Nah, di sini mungkin ada teknik-teknik itu, mulai dari di sini bisa kita lakukan, kemudian di area ini, ya ini juga bisa, bahkan di tangan-tangan kita juga bisa, Pak, mulai dari sini. Tapi di jari manis itu ini tidak bisa, soalnya kenapa? Makanya cincin itu dipakai di jari manis. Di sini tidak ada ibaratnya aura-auranya. Jadi di tubuh manusia itu mempunyai suatu aura, ya. Nah, di tapping itu bisa kita lakukan mulai dari sini. Bisa dikasih contohnya seperti apa? Nah, bisa. Gini ya. Bisa. Jadi gini, Pak. Iya. Bapaknya kan lebih sering marah-marah ya. Ketika marah-marah biasanya kan pikiran-pikiran pikiran-pikiran itu letaknya ada di sini, di otak kita ya. Ya, kalau sering sih tidak, Ibu. Sering sih tidak ya. Itu tadi loh, tergantung permasalahannya dan tergantung cara kita menyikapinya dan persoalannya, permasalahannya. Kalau hanya hal sepele kita buat pusing yang nggak jelas, ya nggak ada untungnya. Jadi tergantung titik permasalahannya, dan itu pun tidak bisa dikatakan sering. Begitu. Iya. Ini ada trik ya. Iya. Ya. Jadi gini, Pak. Iya. Permisi. Biasanya ya ketika orang marah itu biasanya identik sama pusing, ya atau tidak? Kalau marah-marah itu biasanya pusing sama sakit kepala hampir sama ya. Ya pusing lah. Ya pusing betul. Nah, kalau pusing areanya mana, Pak? Kan area kepala juga ya. Sini. Ayo coba mungkin, Pak, kita lakukan tapping, Pak. Coba ya. Dilihat dulu, Pak. Tapping itu seperti ini. Nah, jangan keras-keras, Pak. Ya. Coba dirasakan. Ya, gini, Pak, diketuk-ketukkan gini. Jangan keras-keras, nanti sakit. Ya. Jadi gini-gini terus, lihat, Pak. Ya, gini-gini terus. Kasih. Nah, ini maaf ya, Pak. Iya. Nah, ini terus sampai berapa kali itu tergantung Bapak. Nah, sampai nyamannya Bapak terus. Iya. Di area sini. Coba dilakukan, Pak. Sini. Ya, terus, Pak. Iya, terus. Karena Bapak ini ya, sukanya marah-marah, jadi kelihatan dari aura wajahnya. Terus, Pak. Ya. Terus, kemudian area ini, Pak. Sini. Nah, sini. Ya. Gimana? Sudah agak enakan? Agak berkurang, iya betul agak berkurang. Agak berkurang, iya, coba diteruskan, Pak. Nah, di sini ada apa fase dimana kita itu ketika kita mensugesti diri kita, coba kita lakukan tapping kita. Ketika Bapak
marah-marah itu kan ada suatu penyebabnya ya Pak ya. Iya. Kalau di kantornya Bapak ini mulai dari ketika Bapak jengkel sama teman-temannya, manusiawi kalau Bapak itu jengkel sama Betul, teman-temannya. betul. Nah di sini kalau kita biarkan sampai keterusan sehingga Bapak memutuskan untuk pindah dari pekerjaannya, itu kan sesuatu ya Pak ya. Jadi paling tidak Bapak harus bisa memotivasi diri dengan cara mensugesti diri kita sendiri. Nah itu tadi dengan perpaduan tapping dengan sugesti itu nanti bisa. Nah seperti ini aja Pak kita lakukan Pak. Ya Allah, ya Allah, saya mempunyai masalah. Saya mempunyai masalah di berat kehidupan saya. di kehidupan saya. Walaupun saya pada akhirnya keluar dari pekerjaan, sehingga saat ini saya marah dan sakit hati, ya, maka saya ikhlaskan dan saya menerima sepenuhnya. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya aku lepaskan semua rasa marah dan sakit hati ini demi kebaikanku dan rasa cintaku pada diriku. Ya Allah. Ya, diteruskan dengan kata-kata yang sugesti seperti itu Pak. Iya. Misalnya ketika bapaknya lagi sakit perut misalnya, bisa kita lakukan seperti itu. Ya Allah, di sini area sini Pak, bukan perutnya. Iya. Maaf ya Pak, di area sini itu. Tergantung yang sakit ya. Iya. Nah ibaratnya seperti ini, ketika orang kalau sakit fisik itu kan biasanya diobati oleh dokter Pak ya. Betul. Nah kalau yang sakitnya psikis yang diobati apanya Pak? Ya jiwanya. Nah jiwanya, paling tidak di teknik konseling ini ibaratnya kita tidak bisa obatnya 100% tidak. Tapi paling tidak menurunkan kadar kesakitan itu. Gimana Pak perasaannya Bapak tadi? Alhamdulillah. Sudah membaik? Sudah membaik. Nah, jadi bisa menurunkan emosinya Bapak? Bisa. Ya, nanti ke depannya kalau sudah mendapatkan suatu pekerjaan lagi, saya harapkan bisa mengontrol emosi. Karena apa? Setiap tempat itu pasti ada orang yang pro dan kontra terhadap kita, sehingga kita harus betul-betul jaga. Nah seperti itu ya Pak ya. Betul. Semoga bisa dilaksanakan Pak. Sama-sama. Terima kasih atas suatu support dan motivasi dan konseling yang telah diberikan kepada saya. Semoga bisa bermanfaat buat saya saat ini dan kemudian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.